Pemirsa, utilisasi industri baja nasional saat ini relatif rendah akibat banyaknya produk baja impor di pasaran. Untuk itu, Asosiasi Industri berharap dukungan pemerintah dalam menghadapi tantangan ini. Indonesian Iron and Steel Association menyatakan industri besi dan baja memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Karena itu, dukungan pemerintah pun dinilai sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan tersebut. Salah satu tantangan besar yang dihadapi industri baja nasional yakni utilisasi industri baja nasional yang masih rendah akibat tingginya barang impor. Berdasarkan data Indonesian Iron and Steel Association, 50% atau 6,6 juta ton produk baja yang beredar merupakan baja impor. Adapun jumlah baja yang diimpor oleh Indonesia tahun lalu naik sekitar 13,7% dari tahun 2020 yang sebanyak 5,7 juta ton. Masalah berikutnya adalah masih terindikasi maraknya praktik pengalian kode HS dari baja karbon ke baja paduan. Indonesian Iron and Steel Association menilai pengalian kode HS bertujuan menghindari bea masuk anti-dumping sebesar 20%. Praktik pengalian kode HS ini didorong oleh kebijakan tax rebate untuk ekspor produk baja tertentu dari pemerintah Cina sebesar 9 hingga 13%. Praktik pengalian kode HS disebut mengakibatkan membanjirnya produk baja paduan impor dan memberikan dampak terhadap menurunnya utilisasi kapasitas produsen besi baja dalam negeri, serta hilangnya penerimaan pajak barang impor bagi pemerintah. Berbagai sumber untuk IDX Jenuh. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, kendalikan impor baja, jaga industri baja nasional, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kami, Ibu Melati Sarnita selaku Direktur Komersial PT Krakatau Steel Persero Tbk. Kita akan coba langsung sapa saja. Ibu Melati, selamat pagi, apa kabar Ibu? Halo Ibu Melati, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabar Ibu? Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik, ini terima kasih kita sudah diundang hari ini untuk acara ini. Baik, terima kasih Ibu Melati sudah meluangkan waktunya. Topik kita cukup menarik untuk hari ini, kendalikan impor baja dan jaga industri baja nasional. Dan tampaknya permasalahan baja impor ini sudah menjadi masalah klasik dan hari ini belum terselesaikan secara optimal. Tapi sebelum membahas terkait dengan polemik baja impor ini, saya ingin tahu terlebih dahulu Ibu Melati, bagaimana review Anda terhadap kinerja industri baja nasional, terutama di 2022, tinggal menghitung hari kita sudah memasuki di tahun 2023 mendatang. Review dari Anda. Terima kasih. Ini alhamdulillah ya, hingga kuartal 3 2022 ini, kinerja industri baja nasional sendiri meningkat, menunjukkan tren pertumbuhan, ini lumayan ya, pertumbuhan positif, sekitar 5,72% dibandingkan tahun lalu. Ini juga alhamdulillah pertumbuhan ini juga tidak lepas dari peranan industri baja dan juga dukungan pemerintah ya. Karena kita lihat di 2022 ini penerapan PKDN dan juga untuk support dari pemerintah untuk penggunaan besi baja ini sudah mulai terlihat dengan sangat baik. Kemudian juga kita lihat di ekspor sendiri, industri baja nasional itu mampu meningkatkan ekspor itu sekitar 39,55% itu periode Januari sampai Oktober 2022, dan ini juga membantu di neraca perdagangan besi baja surplusnya sekitar 10,61 miliar dolar. Baik, saya akan coba ulas dari sisi domestik terlebih dahulu Ibu Melati. Tadi Anda katakan juga penerapan PKDN ini ternyata direspon pemerintah dan memberikan prospek positif. Dari sisi permintaan di domestik di 2002 seperti apa? Apakah memang pelonggaran-pelonggaran dilakukan oleh pemerintah ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap konsumsi baja nasional? Kalau dari lihat angka baja nasional ya, kan mostly baja nasional itu penggunaannya untuk infrastruktur. Jadi banyak pemakaiannya untuk konstruksi dan commercial grade. Jadi kalau untuk tahun 2022 sendiri, kita bisa lihat kalau untuk HRC itu terlihat sedikit ada peningkatan di untuk hot roll coil. Nah, yang justru turun itu sebenarnya untuk cold roll coil. Nah, kalau dari sisi kami sebagai produsen itu kami melihat angka itu akan kita balance ya. Jadi kalau untuk HRC itu kan banyak sekali dipakai untuk kebutuhan infrastruktur utama seperti pipa dan lain-lain ya. Itu terjadi peningkatan yang menurut saya cukup signifikan. Jadi banyak juga proyek-proyek dari BUMN besar seperti Pertamina dan Pertamina Group dan PLN itu mulai banyak menggunakan
produk-produk produser nasional. Which is kami terima kasih sekali untuk support tersebut. Kemudian juga untuk proyek-proyek PUPR dengan adanya kewajiban untuk PKDN dan penggunaan produk baja nasional untuk proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBN, kita melihat memang ada pergerakan shifting paradigma ya untuk memberikan priority terhadap produk nasional dan produser nasional untuk proyek-proyek APBN. Ini kita lihat banyak sekali membantu kami selama 2022. Yang terutama kan karena kan memang kita lihat banyak isu ya tentang resesi dunia, kemudian juga ada Ukraina, Rusia, dan lain-lain. Jadi memang dengan adanya peningkatan PKDN ini, kami yakin kita di industri baja tumbuh 5,7 itu juga salah satunya dari dukungan pemerintah untuk PKDN. Jadi yang kita lihat dengan adanya dukungan ini, dengan kemampuan baja nasional saat ini, harusnya kita tidak takut untuk kedepannya apakah perang Ukraina Rusia itu akan berlanjut terus, karena secara utilisasi dan kemampuan industri baja nasional itu kita mampu menyediakan barang-barang untuk kebutuhan konstruksi dan kebutuhan komersial yang diperlukan oleh negara dalam peningkatan. Lagi kan proyeksinya pertumbuhan ekonomi kita akan terus naik ya. Ya. Baik, dari sisi konsumsi baja nasional, saya bergeser ke sisi ekspor. Ini tadi Anda katakan ini mengalami peningkatan di 39,5% dan ini juga memberikan kontribusi dari penguatan makroekonomi Indonesia. Dari posisi sentimennya ini, Ibu Melati, perang Rusia dan Ukraina, tadi pun juga sempat Anda singgung. Sebenarnya dari posisi ekspor kita terganggu atau tidak, atau justru kita cukup diuntungkan ini, mengingat dari beberapa negara produsen baja internasional yang cukup besar lainnya mengalami kesulitan dengan adanya perang Rusia dan Ukraina ini. Posisi kita saat ini, kalau Cina itu masalahnya COVID ya, kalau Ukraina dan Rusia itu kan sampai hari ini masih tetap berlanjut gitu. Jadi posisi produser baja nasional ini saat ini sebenarnya cukup diuntungkan, in favor sebenarnya. Jadi kalau kita lihat peningkatan ekspor itu pada tahun 2022 itu, para produser nasional itu mengekspor ke negara-negara Eropa, kemudian continue untuk ekspor untuk barang-barang untuk seperti produk di galvanized dan lain-lain yang ke Amerika, kemudian juga pipa-pipa ke Amerika, karena memang secara quality dan secara requirement produser-produser nasional kita itu sebenarnya memiliki sertifikasi yang diperlukan untuk pemakaian produk-produk baja di negara-negara maju. Jadi kalau kita lihat itu produk mungkin karena baja itu kan produk global gitu. Jadi setiap produser nasional itu mereka selalu mengikuti standar-standar internasional. Jadi kalau salah satu yang membuat kita bisa meng-capture pasar-pasar akibat perang tersebut karena kita memiliki dan mampu memberikan sertifikasi terhadap standar internasional seperti Japanese Industrial Standard (JIS), kemudian German Institute of Standardization atau DIN, atau juga European Standard (EN). Kemudian juga kita mampu untuk memberikan standar untuk level American Petroleum Institute Standard (API), kemudian juga ASTM, kemudian juga Associate of Automotive Engineers ya atau SAE, kemudian juga untuk Malaysian Standard. Jadi dengan memiliki standar-standar quality yang berkelas dunia, otomatis kita dengan posisi perang seperti pada tahun 2022 ini kita mendapatkan keuntungan, karena kan pada periode sebelumnya itu Eropa itu banyak dikuasai oleh produk-produk dari Rusia. Nah, dengan keengganan negara lain memakai produk Rusia dan kita memiliki semua sertifikat tersebut, automatically negara-negara Asia seperti Indonesia mampu mengambil posisi untuk kebutuhan dari baja yang diperlukan terutama untuk negara-negara Eropa. Baik, sehingga ini dari sisi ekspor meningkat di 39,2% secara year on year sampai dengan kuartal ketiga di 2022. Kalau dari sisi jenis, Ibu Melati, produk baja apa yang menjadi andalan ini dari industri baja nasional, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun dari posisi ekspor?
Baik, ada Ibu Melati Sarnita selaku Ketua Klaster Flat Produk IISIA, pemirsa, dan tadi kita juga sudah membahas ini terkait dengan posisi ekspor dari baja nasional dan kebutuhan dari dalam negeri yang terus mengalami peningkatan. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan coba sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ke grafis yang pertama, volume impor besi dan baja dalam satuan juta ton, pemirsa, mulai dari 2017 sampai dengan tahun 2021, di mana di 2017 di 13,177 juta ton, 2018 mengalami penguatan di 14,52 juta ton, 2019 di 16,15 juta ton, 2020 sedikit mengalami penurunan, kemudian di 2021 data terakhir ini di 13,03 juta ton, data dari BPS, pemirsa. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, nilai impor besi dan baja dalam satuan miliar dolar Amerika. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, juga mengalami fluktuasi ini di 2020 tampaknya nilai yang paling rendah di 6,85 miliar dolar Amerika. Kemudian yang tertinggi di 2021 di 11,95. Nanti juga akan kita singgung tingginya impor ini dan tampaknya ini juga masih menjadi permasalahan serius sampai sejauh ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, 3 besar negara asal impor besi dan baja dalam satuan juta ton dari Jepang di 2,51 juta ton, paling tinggi, kemudian diikuti oleh Korea di 2,38 juta ton dan China di 1,43 juta ton ini. Ya, itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Melati Sarnita selaku Ketua Cluster Flat Product IISIA ini. Ibu Melati, kita lanjutkan kembali, Ibu. Tadi di segmen pertama sempat terputus dan kita akan coba lanjutkan terkait juga dengan posisi ini produk andalan baja nasional. Ini jenisnya seperti apa, Ibu Melati? Kalau saat ini pasti produk baja nasional itu masih di flat product ya, itu yang mungkin karena itu paling banyak pemakaiannya. Kemudian juga long product. Kalau untuk infrastruktur dan kemudian juga untuk komersial itu jadi kayak perumahan dan lain-lain yang dipakai banyak masyarakat itu sebenarnya pemakai pertamanya itu kalau kita bicara konstruksi adalah long product, jadi kayak rebar ya, dan juga untuk wire rod dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu flat product. Flat product ini kalau KS itu kita itu masih di midstream. Jadi kita produksi HRC, hot roll coil, kemudian dan juga cold roll coil. Kemudian dijadikan bahan baku untuk pembuatan pipa, kemudian juga pembuatan jembatan, kemudian pembuatan produk-produk yang diperlukan untuk otomotif juga, kemudian juga untuk konstruksi dan lain-lain, termasuk juga untuk pembuatan di baja las. Jadi memang kebanyakan itu yang terbesar itu sebenarnya di flat product karena industri turunan berikutnya itu sangat banyak sekali. Ya. Kalau kita itu untuk kebutuhan domestik, Ibu Melati. Kalau dari posisi ekspor, produk andalan dari kita? Kalau saat ini kalau kita bicara ekspor, saat ini pasti yang stainless ya, itu masih. Kemudian juga yang slab, jadi semi roll product itu juga kita masih banyak yang ekspor, terutama yang dari Dexin Marawali dan Krakatau Fosco. Kemudian juga ada plat, kemudian ada hot roll coil. Jadi kita memang kebanyakan mengirim untuk ekspor itu, terutama kalau di Krakatau Steel itu berupa hot roll coil. Baik, kita bergeser ke tata kelola industri baja nasional. Ibu Melati, bagaimana Anda melihat perkembangannya sampai sejauh ini? Apakah ini sudah sesuai harapan tidak, Ibu? Sesuai harapan masih belum ya pasti. Jadi kan kita masih sangat berharap ya dukungan pemerintah untuk industri baja nasional itu masih sangat diperlukan. Utilisasi saat ini sangat rendah kalau dibandingkan dengan keekonomian ketika kita mau berinvestasi di industri baja. Saat ini utilisasi para produser nasional itu hanya sekitar 54%. Dibandingkan kalau rata-rata kita membuat sebuah investasi, pasti utilisasi minimum dan optimal minimum yang angka yang kita capai itu sebaiknya di angka 80%. Jadi masih banyak sekali PR kita untuk bisa memastikan investor-investor di industri baja ini bisa mencapai dan
pengembalian dari investasi mereka. Jadi memang kalau dari kami sendiri secara tata kelola, pasti kita tetap meminta dukungan pemerintah untuk trade remedies ya. Ini sangat menurut saya ini sangat penting sekali karena kan proteksi industri nasional harus dilakukan karena investasi yang ada itu sudah melebihi 13 billion dollars. Nah, kalau misalnya dengan investasi sebesar itu, proteksi negara terhadap para investor ini tidak terjadi, maka kita khawatir ke depannya ketika kebutuhan Indonesia itu kan diperkirakan akan naik terus ya. Sama dengan perkiraan kita sebagai salah satu negara ekonomi terbesar di dunia, automatically pasti consumption steel kita akan naik kan. Nah, kalau kita proteksinya tidak ada, pasti kan nanti investor akan berpikir 2 kali untuk menginvest lebih lanjut di industri baja nasional. Dan kita takutkan nanti industri yang ada itu akan mati karena utilisasinya sangat rendah. Of course pasti mereka akan selalu mengalami kerugian. Nah ini kan nanti ini akan affecting a lot karena kan di industri baja itu working capitalnya itu dibutuhkan saat ini. Jadi kalau utilisasinya rendah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari industri baja kita. Jadi itu yang pertama, trade remedies, perlindungan terhadap produsen nasional dari barang-barang impor. Kemudian yang kedua itu pasti kita pengen ada sebuah neraca komoditas baja yang transparan. Jadi kita tidak melarang impor. Ya ini selalu kan seolah-olah kita minta kita mengerti kalau ada beberapa produk yang memang belum diproduksi di Indonesia. Pertama itu produk-produk otomotif yang memang ya sophisticated gitu. Jadi saat ini saya contohin seperti di Krakatau Steel untuk produk Fortuner dan Innova itu saat ini kita baru di-approve oleh manufacturer-nya. Mohon maaf saya sebut manufacturer ini ya. Itu baru sekitar 8 part. Jadi memang proses approval dari part-part otomotif itu sangat lama karena itu ya saya yakin karena mereka punya standar yang tinggi, kemudian juga dari faktor keselamatan. Jadi mereka memastikan produk kita itu harus bisa memenuhi standar dari GIS Baik. Standard. Oke. Tapi itu ya yang kedua ya, yang neraca komoditas baja yang transparan. Kalau memang kita bikin jangan diimpor. Kan isunya sekarang otomotif itu hanya 11% dari konsumsi. 78% adalah untuk sektor konstruksi dan komersial. Nah, impor itu terbesar justru saat ini ada di konstruksi dan komersial. Padahal itu sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Kemudian juga yang P3DN tadi, TKDN, ini saya minta ini pengenaan wajib ini bisa lebih luas lagi. Jadi nggak cuma terhadap APBN, tapi sudah mulai juga menjangkau untuk ini ya pemakai di luar karya-karya dan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN. Kemudian standar nasional Indonesia. Standarisasi di industri baja itu sebaiknya menjadi wajib. Karena saat ini kita masih lihat banyak sekali SNI itu masih bersifat sukarela. Nah ini agak bahaya menurut saya. Karena menurut saya SNI itu harus dipakai sebagai technical barrier. Ini bukan cuma proteksi industrinya nih, tapi juga untuk memproteksi dari pemakainya. Ya. Karena ini demi keamanan. Jadi harapan kami di situ. Baik, Ibu Melati kita akan jeda kembali terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba singgung ini terkait dengan hot issue maraknya impor produk baja. Bagaimana kekhawatiran dari para pelaku industri domestik ini terkait juga dengan perkembangan impor produk baja yang dinilai terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ibu Melati kita lanjutkan kembali di segmen sebelumnya Anda sebutkan ini ada beberapa poin yang menjadi harapan ke depannya akan ada perbaikan. Nah saya cukup tertarik ini Bu Melati terkait juga dengan perkembangan maraknya impor produk baja. Saya ingin tahu seberapa besar kekhawatiran dari pelaku industri baja nasional terkait maraknya impor produk baja impor ini. Kalau dari sisi, of course ya produsen nasional itu pasti there's first standpoint pasti kan masalah investasi. They already done that. Jadi kan investasi yang di industri baja kita itu sudah sangat besar sekali. Kemudian sebenarnya kalau kita bicara kapasitas ya, kapasitas yang sudah terpasang dari investasi dari seluruh
produsen baja nasional itu sekitar 35,8 juta ton. Jadi seharusnya cukup dengan pemakaian kita hanya sekitar 16 ya. Ini sampai ujung-ujung nih ya, saya bicara dari end to end. Ya. Nah, jadi kalau bicara kemampuan kita bisa mampu. Jadi yang kita takutin adalah saat ini dengan baja-baja impor ini, requirement-nya itu harus diperketat. Jadi standarisasinya itu harus jelas. Jadi kayak tadi saya bicara SNI wajib. Semua produsen lokal ini saat ini mengikuti standar SNI tersebut untuk produk-produk sesuai yang dibutuhkan gitu. Nah, tapi kita masih lihat banyak sekali barang-barang impor itu tidak memenuhi standarisasi baja nasional. Karena SNI-nya itu tidak diwajibkan, masih bersifat sukarela. Nah, ini sangat mengkhawatirkan menurut kami. Karena pertama itu merupakan apa ya istilahnya ya, ketidakmampuan kita memproteksi konsumen sebenarnya. Karena kalau baja yang dipakai itu tidak sesuai dengan SNI, maka itu akan meningkatkan resiko terhadap keamanan pemakaian. Yang kita takutkan negara kita tuh di daerah gempa ya. Kalau misalnya baja-baja yang dipakai di perumahan itu baja-baja banci, gitu, baja-baja ilegal atau baja-baja yang non SNI, itu akan sangat mengkhawatirkan. Karena kekuatannya itu tidak dapat diperkirakan apakah sesuai dengan SNI, sesuai kekuatan yang kita sudah kita hitung sesuai dengan SNI yang tebalnya 0,2 gitu. Jadi yang kita lihat itu kalau kita ke pasar ya, ke toko-toko bangunan hari ini. Karena masyarakat umum kan, mereka kan tidak mengerti, mereka harus beli yang mana. Nah, kalau mereka yang disuruh milih SNI atau tidak SNI itu kan susah. Jadi memang harus dari pemerintah harus memastikan SNI-nya itu wajib, sehingga apa? Memastikan semua barang beredar ke masyarakat itu sudah memenuhi standarisasi, sudah memenuhi syarat-syarat proteksi dari konsumen, terutama masalah nyawa ya, karena kan baja itu selalu dipakai sebagai fondasi untuk sebuah bangunan. Ibu Melati, kalau dari sisi harga seperti apa? Apakah memang baja impor ini harganya lebih cenderung kompetitif jika dibandingkan dengan produksi baja nasional? Kalau kita bicara harga, sebenarnya kalau harga produsen nasional itu kalau dibandingkan, kan harga besi itu selalu mengikuti harga global ya. Kalau kita bicara compare to Japan atau Korea, it's almost the same gitu kan. Tapi kalau kita bicara barang-barang China, ya kemudian pertama ya karena faktor tadi yang non SNI dan lain-lain gitu. Kemudian ada faktor rebate dari pemerintah mereka. Jadi secara fiscal regimes mereka lebih diuntungkan ya dengan adanya rebates, kemudian dengan adanya circumvention yang sengaja dilakukan, kemudian adanya non SNI juga banyak beredar, sehingga automatically baja-baja dari China itu dengan rebate 9-13% itu perbandingan harganya itu akan sangat jauh ya dengan baja lokal. Baja lokal VAT-nya aja udah 11% ya. Ini kan kita bicara fiscal regime gitu. Nah, itu proteksi negara mereka sesuatu yang kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, makanya menurut kami dengan proteksi standarisasi sebagai technical barrier, kemudian juga memastikan tidak terjadi predatory pricing dengan trade remedies, ini akan sangat membantu sekali produser baja nasional. Kemudian, produser baja nasional itu sendiri memberikan banyak manfaat sebenarnya ke para pemakai. Yang pertama itu mereka bisa beli dalam taraf ukuran volume lebih kecil-kecil. Karena kan pemakaian baja itu nggak banyak. Nah, produser nasional itu bisa melakukan itu. Kemudian, secara klaim dan quality itu bisa mereka, kalau misalnya ada defect segala macam, mereka bisa melakukan direct claim ke sini. Lebih dekat kan sebenarnya. Technical service juga kita bisa berikan. Jadi menurut saya kalau secara kompetitif, secara quality kita nggak ada isu. Kita dipakai di negara maju, ya kan? Oke. Ibu Melati, dari sisi aturan seperti apa ketika dari beberapa produk lainnya di luar baja mungkin ini ada penetapan kuota impornya ini per tahun sekian begitu, karena sudah diperkirakan kebutuhan juga sudah diprediksi sebelumnya. Apakah ini juga diberlaku tidak untuk kebijakan impor baja, dan apakah ini juga berlaku impor hanya diberlakukan mungkin untuk baja-baja yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri sehingga kuota atau impor ini bisa terkendali dan tidak menekan dari industri baja nasional?
Kalau dari Asosiasi Baja sendiri itu salah satu yang selalu kita minta ya dari pemerintah ya, neraca ini ya, neraca komoditas baja yang transparan. Jadi kalau di negara-negara maju itu neraca komoditas itu selalu datanya yang pertama itu apa? Yang kapasitas terpasang berapa? Ya. Produknya apa aja? Kemampuan produksinya berapa? Ya kan? Dari situ dilihat kurangnya berapa. Itulah sebenarnya harusnya menjadi kuota impor kan. Ya enggak? Kemudian dari sana kan kelihatan sebenarnya apa yang kita tidak produksi, ya kan? Dan apa yang kita sudah produksi. Harusnya dengan neraca komoditas yang balance, akhirnya nanti baja-baja impor itu hanya terjadi pada baja-baja yang tidak diproduksi di sini. Kita sendiri mengakui masih banyak produk-produk yang non-accessible untuk produksi nasional, terutama yang otomotif, yang sifatnya superalloy dan lain-lain gitu. Itu sesuatu yang bahkan asosiasi sendiri selalu ketika mereka minta rekomendasi untuk dapat mengimpor itu, kalau memang kita tidak punya, kita selalu memberikan support gitu kalau kita tidak punya. Tapi kalau kita punya, ya terutama ini untuk konstruksi dan commercial grade ya jangan diimpor dong kan gitu ya. Jadi memang kita masih percaya neraca balance, neraca komoditas baja itu kalau transparansinya baik, kemudian technical barrier-nya dengan SNI itu ada, automatically itu akan dapat mengurangi impor. Karena yang diimpor harusnya cuma yang kita tidak bisa produksi. Nah, kemudian yang kedua, masih banyak praktek-praktek yang menurut kami itu kurang pas. Jadi seperti kuota ya di tempat-tempat di industri-industri lain kan kuota itu berdasarkan kuota kesetahunan, kemudian kapasitas pasang, dan itu dipatok tuh sebagai maksimum. Nah di industri baja itu masih ada kejadian, jadi mereka minta 1 tahun, 3 bulan habis dia boleh minta lagi. Nah itu agak aneh menurut saya, karena kan kapasitas terpasangnya sama aja. Ya. Apakah ini juga berpengaruh Bu kalau pembangunan infrastruktur kebutuhan baja itu bersifat dinamis ketika ditetapkan 1 tahun sekian, tapi perkembangan proyeknya juga berkembang cukup cepat dan ini menyebabkan permintaan melebihi dari kuota impor yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau ada aspek lain? Kalau ketakutan seperti itu menurut saya sih harusnya tidak ada. Karena kan utilisasinya baru 54%. Ini saya contohin IKN ya. Semua orang selalu worry, oh IKN itu apakah produser baja nasional mampu nggak? Kita jawabnya mampu. Karena kan itu project multi years. 9 juta ton itu bukan setahun, kan gitu ya. Yang misalnya saya contohin di 2023, permintaan pertamanya hanya sekitar 500.000 ton baja. Kami bisa produksi itu sebulan bisa dapat lah gitu kan istilahnya gitu, dengan seluruh ini ya, seluruh produsen nasional. I think we can do that. Oke. Yang penting itu kan sebenarnya transparansi dari proyek itu. Ketika kita sebagai produser nasional kan kita selalu berusaha actively ya untuk meminta supaya kita bisa support itu, kita bisa diberikan forecast, kemudian diberikan timeline dari proyek, automatically kita pasti bisa mengikuti produksi jadwal-jadwal produksi kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau 500.000 dalam waktu 12 bulan, sebulannya itu kan nggak banyak. Nah, itu kita bisa lakukan. Baik. Ibu Melati, waktu kita cukup terbatas, Ibu. Singkat saja, terakhir ini bagaimana Anda melihat prospek industri baja nasional di tahun depan ini, di tengah bayang-bayang resesi, kemudian di dalam negeri juga pemulihan ekonomi nasional masih terus berlanjut? Kami percaya kita masih bisa tumbuh ya untuk tahun 2023. Target kita sendiri kan masih tetap tumbuh industri bajanya di 5%. Karena kita percaya dengan kemampuan ekonomi negara kita, dengan target nanti kita nomor 4 di dunia, automatically itu akan selalu naik. Karena kan perwujudan ekonomi itu kan pasti akan mendukung pertumbuhan infrastruktur. Kemudian juga IKN. IKN ini juga akan sangat membantu sekali untuk periode tahun-tahun ke depan ketika semua negara lain itu mengalami resesi. Kalau kita memakai produk baja nasional, harusnya kita nggak takut dengan resesi itu. Karena apa? Produk baja nasional itu menyerap kerjaan sangat tinggi. Karena mereka masif terhadap jobs, orang. Itu kan, ya menurut saya itu juga salah satu support sebenarnya yang bisa kita berikan untuk menghadapi resesi. Oke, Ibu Melati, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih atas waktu dan pembahasannya dan semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa IDX Channel. Terima kasih Ibu Melati, sehat selalu Ibu. Terima kasih David.